ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime pecinta janda, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat alhamdulillah ya. Mimin juga sakit dikarenakan belum mendapatkan janda anak ke-16. Nah, jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling side story-nya ke episode 6. Saat dimana detik-detik kematiannya ketua Gogonhi di rumah sakit, dan besarnya Suho sampai langsung membantai anak-anak sekolah lain. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dululah channel Mimin. Biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut setelah Jinwo yang sudah berpulangan ke rumah, yang dimana dirinya langsung disambut oleh keluarga kecilnya. Kemudian, ia memberitahukan istrinya soal Jinho yang ingin melamar adiknya Jin-ah. Dengan tersenyum sambil menggendong anaknya Suho yang ganteng dan imut. Di saat itulah dirinya melihat kedua pasukan prajuritnya sedang bertengkar karena mempersalahkan senjata pedang dan ilmu kecerdasan. Hingga di saat Igris dan Belion masih saja saling menatap, Jinwo pun membuka pembicaraan dengan memberitahukan bahwa anaknya yang masih menjadi bocah, jadi untuk sementara Suho harus belajar berjalan terlebih dulu. Keesokan harinya di kantor kepolisian, dengan diperlihatkan si Jinwo yang dimana sekarang ia sedang dipanggil Ketua Wojinchul, yang langsung membuka pembicaraan. Aku dengar kalau kau masih ikut campur dalam investigasi penyidik lain. Aku sudah bilang padamu jangan terlalu berlebihan dan membuat penyidik lain membencimu Hunter Sung. Mendengar sebutan Hunter, tentu membuat Jinwo begitu tersenyum hingga langsung memberitahukan Wojinchul bahwa dirinya bukanlah Hunter lagi. Setelah Wojinchul mengatakan kalau dirinya yang lebih suka memanggil Jinwo dengan sebutan nama Hunter, ia pun kembali menanyakan soal korban yang bunuh diri dan ayah korban yang menghilang beberapa hari yang lalu. Namun anehnya kamera CCTV di area terakhir terlihat berhenti dengan serempak. Hingga di saat Jinwo sudah menjawab pertanyaannya tadi dengan mengatakan ketidaktahuan, di saat itulah dirinya menodongkan selembar kertas kecil yang membuat Jinwo kembali bertanya-tanya. Dengan berat hati dan ekspresi yang begitu menyedihkan, Wojinchul pun kembali memberitahukan bahwa surat tersebut berisi surat dari Presiden Asosiasi Hunter Gogonhi yang sedang dalam kritis di rumah sakit. Scene berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkannya gedung rumah sakit yang dimana Ketua Gogonhi sedang dirawat dengan masa-masa yang kritis. Beberapa menit kemudian, datanglah si Jinwo menggunakan sihir kekuatan jandanya yang membuat Ketua Gogonhi langsung terbangun. Menyadari hal tersebut, Gogonhi pun tiba-tiba memberikan Jinwo kode agar alat pernapasannya dibuka. Setelah alat tersebut sudah terbuka, di saat itulah ia langsung membuka pembicaraan, namun dengan memberitahukan bahwa dirinya yang sangat senang melihat Jinwo kembali. Bahkan ia juga memberitahukan soal dirinya yang sudah mencari keberadaan Jinwo sejak lama. Tapi setelah mengatakan itu, di momen itulah Jinwo kembali menawarkan obat Holy Water Life-nya. Namun, entah kenapa Gogonhi menolak bantuan Jinwo, melainkan kembali memberitahukan bahwa dirinya yang sudah hidup begitu lama. Aku sudah menyelesaikan apa yang harus kulakukan selama 10 tahun yang kau berikan padaku. Itu sudah cukup bagiku. Sebenarnya, aku punya permintaan untukmu. Saat itu kau berkata kepadaku, ada dunia di mana kita saling bertarung di sisi satu salam lain, bukan? Hingga di momen yang begitu menyedihkan, sampai membuat Mimin juga sedih, Gogonhi mencoba membangunkan dirinya secara perlahan-lahan dan kembali meminta kepada Jinwo agar bisa menunjukkan masa-masa dunia pada waktu itu. Tunjukkan masa-masa itu. Aku juga ingin mengetahuinya. Bagaimana rupaku? Bagaimana penampilanmu saat itu? Tapi saat Jinwo kembali mengatakan, itu mungkin akan menjadi ingatan yang tak ingin kau ingat, Gogonhi pun kembali memberitahukan bahwa dirinya juga ingin mendapatkan ingatan yang hilang dari dirinya. Saat mereka sedang bertatapan dengan waktu yang ditempuh selama 20 detik, di momen itulah Jinwo menuruti permintaan Gogonhi dengan cara memegang salah satu lengan tangannya. Setelah itu, muncullah memori ingatan Ketua Gogonhi yang berawal dari pertama kali dirinya mengenal Jinwo, memerintahkan para hunter untuk menyelesaikan Red Pulau Jeju. Momen ketika dirinya mendengar Jinwo yang ingin membuat guild, membantu Nona Cahai. Momen kemarahannya saat mendengar Presiden Ajinomoto yang ingin mengambil si Jinwo. Pertarungannya saat melawan Frost Monarch. Dan detik-detik kematiannya saat bersama Jinwo.
Setelah Jinwo telah usai memperlihatkan Gogonhi ingatan tersebut, di saat itulah Gogonhi dibuat sangat terharu. Sambil meneteskan air matanya, kemudian berkata dengan ekspresi wajah yang begitu menyedihkan. "Hunter, siapa sangka aku bisa menemuimu lagi. Sungguh-sungguh bersama dengan pahlawan muda sepertimu. Ah, dalam dekapan mentari yang hangat, meski raga ini menjadi kaku dan dingin, rajutan ingatan yang penuh dengan kemuliaan di dalam benakku akan selamanya hangat." Dan kata-kata itu adalah kata-kata yang menjadi kata terakhirnya kepada Jinwo. Sambil mengusap air mata Gogonhi, Jinwo pun juga membalas perkataan Gogonhi dengan mengatakan, "Selamat jalan. Kau juga merupakan pahlawan yang telah banyak berkorban untuk kepentingan orang lain. Yang jika dirangkum, aku ingin mengingatmu dengan sederhana, namun dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu." Setelah Jinwo sudah meninggalkan ketua Gogonhi di rumah sakit, di saat itulah dirinya tiba-tiba ditelepon oleh istrinya yang langsung memberitahukan bahwa anaknya Suho sedang terbang mengelilingi ruangan rumah mereka. Mendengar itu, tentu membuat Jinwo begitu bingung. Namun ia mencoba menyuruh istrinya untuk tidak terlalu khawatir dengan alasan bahwa ia sudah mengajari Suho untuk belajar terbang. Di sisi Igris dan Belion, mereka berdebat soal keinginan mereka yang ingin mengajari Suho. Belion yang ingin mengajari Suho bertarung, sedangkan si Igris yang yakin kalau Suho pasti bisa menjadi pilot di masa depan. Keesokan harinya, terlihatlah dengan Baru yang sudah membuat Suho begitu terpesona kepadanya. Bahkan saat ia sudah melangkahkan salah satu kakinya saja, seketika membuat Suho berbicara agar dirinya tidak pergi. Namun ia mengabaikan momen itu dan langsung berniat untuk pergi meninggalkan Suho. Hingga di saat Suho masih saja mengejar dirinya, di momen itulah Bru menyadari dengan keanehan Suho yang membuat dirinya bertanya-tanya. "Sungguh aneh, kenapa monark kecil selalu mendekatiku?" Setelah mengatakan, itulah Igris datang mendatangi dirinya yang langsung membuka pembicaraan dengan memberitahukan bahwa monark kecil menyukai dirinya. Semut yang lebih besar dari manusia, bisa berjalan, terbang dan bicara. Anak-anak mana yang tidak menyukai sesuatu seperti itu? Mendengar hal tersebut, tentu membuat dirinya langsung berpikir dan mengerti apa yang dikatakan oleh si Igris. Maka dari itu, ia pun langsung mencoba mendatangi Shadow Berjenggot dengan niat ingin melakukan penyesuaian pada rencana mereka. Namun ketika Beru menunjukkan patung Jinwo, tiba-tiba Shadow Berjenggot sangat dikejutkan karena ia pikir kalau Beru akan menghancurkan patung tuannya. Mendengar itu, tentu membuat Beru kembali membenarkan perkataan yang ingin mengubah patung tuannya. Hingga di saat Beru menyuruh Shadow Berjenggot seperti kuli bangunan dan dirinya yang menjadi mandor, Shadow Berjenggot pun kembali membuka pembicaraan. Tapi tampaknya kita membutuhkan lebih banyak anggota. Apa tidak masalah memerintah iblis dari Demon Castle yang dibuat menggunakan artefak? Sedangkan di sisi lain lagi, dengan diperlihatkan para perampok yang ingin menyelinap masuk ke dalam rumah Jinwo dengan niat ingin melukai si Jinwo karena organisasi tim mereka yang sudah dimusnahkan. Hingga setelah mereka sudah turun di dalam mobil, di saat itulah bos mereka menyuruh bawahannya untuk segera menyelinap masuk ke dalam rumah Jinwo dengan tujuan ingin membunuh istri dan anaknya. Namun, ketika mereka melihat rumah Jinwo yang tidak mempunyai alat sistem keamanan dan sudah memasuki ruangan rumah Jinwo melewati sebuah dinding, tiba-tiba muncullah si Beru dari arah belakang mereka yang membuat mereka merasakan dengan adanya kengerian di dalam dirinya. Bahkan di saat itu juga, mereka bisa menyadari dengan kedua temannya yang kini sudah menghilang. Hingga setelah mereka menyadari hal tersebut, di saat itulah Beru menyerang mereka dengan cara memegang kepala perampok dengan diiringi perkataan pemberitahuan agar menyuruh perampok itu untuk diam dikarenakan monark kecil yang baru saja tidur. Setelah mengatakan hal itu, Bru pun langsung menyeret mulut si perampok yang membuat perampok tersebut sangat kesakitan. Scene berpindah ke sisi lain lagi, yang dimana Shadow Berjenggot dan para iblis sudah menyelesaikan pekerjaan mereka dengan mengubah patung foto Jinwo. Beru yang melihat patung tuannya yang sudah jadi tentu membuatnya begitu bergembira, yang diiringi dengan sebuah perkataan-perkataan. Tuan kita pasti akan senang setelah melihat patung yang luar biasa dan indah ini. Bahkan semua shadow lain tampak terlihat begitu bergembira, yang membuat mereka bersorak-sorak dengan menyebut kata. Tapi
Ketika Bru kembali mengatakan, di masa depan nanti kalau monark muda bisa memasuki tempat ini dan benar-benar menjadi hadiah yang sangat berarti. Di saat itulah dirinya tiba-tiba dikejutkan karena mendengar dengan adanya suara bocah di belakangnya. Dan benar saja ternyata, yang tadi bersorak adalah Suho yang membuat si Beru dan Shadow Line kebingungan. Beberapa tahun kemudian, di sebuah tempat sekolahnya Jinho, terlihatlah dengan adanya Nona Cha-haen dan ibu guru cantik yang sedang memberikan Nona Cha-haen sebuah foto yang digambar oleh Suho. Menyadari hal tersebut, tentu membuat Nona Cha-haen bertanya soal masalah yang digambar oleh anaknya. Setelah mendapatkan jawaban, Nona Cha-haen pun mencoba melihat gambaran anaknya dengan adanya semut berdiri dan petarung hebat. Namun bukan hanya itu saja, melainkan gambar lain yang berupa gambar seperti Tusk, Ygritte, dan gambaran Suho tentang keluarganya. Hingga di momen tersebut, si ibu guru itu pun kembali mengatakan, "Kami sudah mengurus banyak anak selama ini, tapi ini pertama kalinya kami bertemu dengan anak yang menggambarkan keluarga dan teman-temannya seperti ini." Ketika gurunya menanyakan alasannya menggambar rumah seperti ini, kata Suho, "Teman-teman keluarga dan ayah yang besar ada di sana. Awalnya kukira ada kekerasan yang dialaminya, tapi dilihat dari Suho yang begitu ceria, kurasa tidak juga." Sedangkan di sisi lain lagi, yang dimana Jinwo sudah menaikkan pangkat jabatannya menjadi kepolisian, maka dari itu rekannya pun meminta kepadanya agar bisa mentraktir mereka makan dengan sepuasnya. Bahkan di saat itu juga, Sehwan menanyakan kepada Jinwo apakah Jinwo tak mempunyai keinginan seperti jabatan yang lebih tinggi atau uang. Mendengar hal itu, sontak membuat Jinwo begitu bahagia, yang diiringi dengan pertanyaan kepada Sehwan. "Uang? Ya? Apa kau akan percaya kalau ada kalanya aku menghasilkan uang yang jumlahnya mendekati firma hukum yang besar ketika lebih muda darimu?" Malam pun tiba yang dimana Jinwo sudah berpulangan ke rumahnya, yang dimana juga dirinya langsung diperlihatkan sebuah gambar oleh istrinya. Hingga setelah Jinwo mengatakan, "Tidak disangka, anak kita punya bakat dalam seni." Di momen itulah istrinya membuka pembicaraan, namun dengan ekspresi wajah yang terlihat begitu marah. Kata Suhi, "Ada raksasa di bawah tanah. Apa terlintas sesuatu dalam benakmu?" Tampaknya anak-anak yang lain takut pada Suho. Mereka langsung pucat ketika Suho mendekat. Padahal, dia tidak pernah menindas atau berteriak ke arah mereka. Mendengar itu tentu membuat Jinwo kembali memberitahukan mengenai anak-anak lain yang memiliki indera yang lebih murni dari orang dewasa. Dan kurasa mereka merasakan kekuatan monark. Anak-anak yang lain menghindari Suho karena mereka merasakan bayangan kematian darinya. Itu tidak jadi bencana karena kekuatannya berasal dariku. Itu sudah seperti senjata rahasia yang diciptakan oleh dewa dunia lain dan disembunyikan di dalam tubuh demi menghancurkan segalanya. Kalau kekuatan Shadow Monarch bertambah besar di dalam tubuh Suho yang mewarisi itu tanpa sepengetahuannya. Setelah mengatakan, itulah Jinwo berniat ingin menekan kekuatan Suho sampai Suho mencapai usia yang dimana dia bisa mengendalikan kekuatannya. Bahkan Jinwo juga berniat ingin menyegel ingatan Suho tentang prajurit bayangan dan kekuatannya untuk sementara. Hingga di momen itu juga, muncullah si Beru yang langsung menerima pemberitahuan dan selembar kertas dari Jinwo dengan adanya sebuah gambar. Ketika Beru melihat gambar tersebut, sontak membuat dirinya sangat terharu sampai meneteskan air mata, lalu meminta izin kepada Jinwo agar bisa mengucapkan salam perpisahannya kepada Suho. Setelah dirinya sudah bertemu dengan Suho, namun dengan terbaring karena tidur, di saat itulah dirinya kembali berkata kata yang diiringi dengan tangisan dan mengeluarkan air matanya seember. "Monark muda, aku akan mengucapkan salam perpisahan dengan mewakili prajurit bayangan yang lain. Salam Marsal Semut Ganteng. Suatu kehormatan bisa melayani monark muda. Jaga kesehatanmu sampai kita bertemu lagi monark muda. Giatlah dalam belajar meski aku tidak berada di sampingmu, dan jagalah kesehatanmu, wahai monark muda." Dan setelah Beru mengatakan hal tersebut, Jinwo pun dengan tersenyum langsung mencoba menghapus memori semua ingatan Suho kepada pasukan prajurit bayangannya. Singkat cerita, kini Suho sudah tumbuh menjadi dewasa yang dimana sekarang dirinya akan kembali menempuh sekolahnya lagi, namun dengan kelas yang berbeda, yaitu SMA. SMA itu dunia yang mana si kuat memakan yang lemah. Kelas baru, teman kelas baru.
Di momen ini terlihatlah dengan 3 anak murid sekolah bandel berbulu merah, keabu-abuan yang bernama Lencul, Sayur, dan Kul. Dengan melihat sekilas saja, semuanya pasti sudah ditentukan siapakah yang menjadi teman dan siapa yang berada di bawah pijakan kaki mereka. Hingga di saat mereka sudah menjadi teman satu sama lain, di momen itulah Lencul melihat si Suho yang membuat dirinya berpikir kalau Suho pasti menjadi masalah di kelas mereka. Maka dari itu, dan si Suho yang sedang dirayu oleh Bettina Tobrut, di saat itulah Lencul bergegas pergi menjauh ke belakang, kemudian menyuruh kedua temannya untuk tidak mengganggu Suho. Namun ketika salah satu temannya akan mengomentari perkataannya tadi, dengan begitu marah Lencul kembali memperingati mereka agar tidak mengganggu Suho. Di belakang sekolah, terlihatlah dengan ketiga anak murid bandel yang sedang menghajar salah satu siswa yang bernama Sungho. Hingga di saat anak itu menanyakan soal siswa yang berusaha melindungi temannya, Sungho pun memberitahukan bahwa siswa itu adalah orang terkuat di sekolah mereka saat itu. Kami dulu siswa yang tidak bisa menyentuh dia. Aku khawatir hal yang sama akan terjadi di sini, makanya ku beritahu kau lebih awal. Mendengar hal tersebut, sontak membuat siswa tersebut sangat begitu marah, hingga langsung mencoba mengancam Sungho. Namun ketika siswa itu mengatakan, "Kau bercanda, hah? Kalau ada orang seperti itu, pasti rumornya sudah tersebar." Di saat itulah Sungho memunculkan dirinya kepada mereka, hingga langsung mengeluarkan perkataannya. "Sungho, ayo anggap kau kali ini melakukan hal yang sama. Ini hanyalah pertahanan diri." Hingga setelah mengatakan hal itu, dan ketua siswa yang terlihat begitu bingung, di saat itulah Suho tiba-tiba langsung menghajar mereka secara satu-satu, yang membuat siswa itu terpental dengan saking jauh, kemudian kembali menendang siswa yang lain. Ketua siswa yang menyadari momen tersebut tentu membuatnya sangat marah, hingga langsung mencoba melancarkan serangan pukulannya. Namun, hasilnya nihil. Karena dengan sangat mudah Suho berhasil menahan serangan pukulannya, yang membuat dirinya kembali dikejutkan. Tak lama kemudian, setelah dirinya masih saja dikejutkan, datanglah serangan tendangan lagi dari Suho yang membuat dirinya langsung terpental ke atas dengan jarak yang ditempuh sekitar 4 meter. Sore pun tiba saat yang dimana semua murid-murid sekolah sudah berpulangan. Namun ketika Suho yang masih saja di dalam kelas sendirian dan menyadari dengan adanya kebosanan, di saat itulah dirinya berniat pergi ke warnet untuk menghibur dirinya. Tapi ketika dirinya akan mencoba membuka pintu kelasnya, tiba-tiba terkejutlah dirinya karena menyadari dengan pintu kelasnya yang tidak bisa terbuka seakan-akan sudah terkunci. Bahkan saat Suho sedang menolehkan pandangannya ke bawah, di saat itulah dirinya melihat siswa-siswa lain tidak bergerak layaknya seperti patung dan waktu yang berhenti. Hingga di saat Suho terlihat begitu bingung, di momen itulah muncul sebuah gate di sampingnya yang membuat dirinya kembali dikejutkan. Namun, ketika ia mengingat perkataan ibunya mengenai dirinya yang sama seperti ayahnya, ia pun mencoba memasuki gate tersebut. Dan setelah berada di dalam gate dan melihat ruangan seperti lorong, tentu membuat dirinya begitu panik. Bahkan di saat itu juga tiba-tiba hilanglah gate tadi yang membuat dirinya tak bisa kabur atau kembali ke dunia asli. Menyadari hal itu dengan ketidakadanya keyakinan, ia pun mencoba mengambil salah satu obor yang berada di sampingnya, kemudian mencoba menodongkan obor tersebut ke arah depannya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Side Story Season 1 episode 6 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.